Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, em, ini adalah tugas observasi pengendalian hayati, sudah meliputi dengan yang terbaru, yaitu saran untuk pengendalian hayati di tempat yang kami observasi. Anggota kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu Tazkiyah Putri, Wulan Aprilia, dan Anissa Yulia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja ke topik dari kelompok kami. Silakan kepada Anissa Yulia. Oke, baik. Terima kasih, Tazkiyah Aula Putri. Nah, untuk yang pertama itu pada observasi untuk tugas pengendalian hayati ini, kelompok 1 berkunjung ke sebuah perkebunan milik Ibu Siti dan Bapak Jainul yang terletak di daerah Mandala Indah. Nah, komoditas yang ditanam oleh Ibu Siti dan Bapak Jainul ini antara lain kacang panjang, gambas atau oyong, ubi, terung, namun seringkali tidak berhasil, dan cabai setan. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa kacang panjang seringkali terkena hama kuning pada daunnya, yang menyebabkan buah kacang panjang menjadi berwarna abnormal seperti memiliki warna separuh hijau, separuh kuning, bahkan bisa menyebabkan tanaman tidak berbuah. Hal yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Jainul jika tanaman kacang panjang sudah terkena hama adalah dengan mencabut kacang panjang yang terkena hama dan menanam kembali tanaman kacang panjang di lahan yang baru. Nah, karena berdasarkan pengetahuan dari Ibu Siti dan Bapak Jainul, hanya dengan mencabut tanaman kacang panjanglah, maka hama tersebut akan hilang. Nah, selain dengan adanya hama yang menyerang tanaman kacang panjang, terdapat juga hama yang menyerang timun suri. Nah, hama penyerangnya adalah lalat buah yang terjadi pada tanaman timun suri. Ketika terkena hama lalat buah adalah bentuk buah timun suri menjadi abnormal seperti membengkok. Nah, pada tanaman ubi, hama penyerang menyebabkan terjadinya pembusukan di dalam ubi yang ditanam. Dan pada tanaman cabai diketahui hama yang menyerang tanaman cabai setan tersebut menyebabkan buah cabai setan menjadi keriting. Nah, berdasarkan hasil wawancara pengendalian hama yang dilakukan kepada hama yang menyerang timun suri adalah memberikan bahan kimia ke dalam tanaman timun suri karena dengan penyemprotan tidak menghasilkan pengaruh dan signifikan terhadap hama lalat buah tersebut. Dan untuk pengendalian lainnya, prosedur pengendalian yang dilakukan untuk menangkap dan membasmi hama menggunakan bahan kimia, namun tidak berkontak langsung dengan tanamannya, dengan membuat perangkap serangga. Nah, obat yang digunakan adalah petrogenol dengan merakit perangkap menggunakan botol ataupun toples yang dilubangi kapas dan air, lalu diletakkan minimal 5 meter dari tempat tanaman yang diserang oleh hama tersebut. Terima kasih kepada Anissa. Ya, selanjutnya kita akan langsung saja membahas mengenai saran yang kami bertiga, yaitu kelompok 1, rekomendasikan kepada pemilik lahan pertanian. Ya, tadi sudah di-mention juga kalau hama utama dari pertanian tersebut adalah lalat buah. Dan kita juga tahu kalau lalat buah itu bukan fenomena baru bagi para petani, khususnya petani buah. Jadi kalau nggak segera diatasi maka akan menyebabkan kerugian. Serangga lalat buah ini namanya saja lalat buah, tapi bukan maksudnya memakan bagian buah. Lalat buah itu meninggalkan telurnya di dalam buah tersebut. Jadi setelah menetas, maka larva dari lalat buah itu akan hidup dengan cara memakan daging buah sehingga buahnya itu menjadi busuk. Nah, kalau kita perhatikan juga dengan sesama, lalat buah itu mirip sekali dengan lebah. Tapi tentu saja kalau lalat buah itu bukan dari keluarga lebah atau tawon. Ada sekitar 10 jenis lalat buah yang semuanya memiliki ciri berbeda. Namun yang jelas semuanya menyerang bagian buah tanaman.
Tujuannya sebenarnya bukan untuk menghisap buah tersebut, tapi untuk menyuntikkan telurnya supaya bisa menetas di daging buah. Sehingga kalau udah jadi, larvanya tuh bisa memakan buahnya, sehingga buahnya bisa menjadi busuk. Buah-buah yang diserang oleh lalat buah diantaranya ada jeruk, belimbing, apel, timun, semangka, tomat, cabai, pepaya, dan lain-lain. Salah satunya juga komoditas dari petani yang kami observasi lahannya, yaitu timun suri. Lalat buah akan berkembang biak secara masif atau pesat di musim penghujan, sehingga serangan lalat buah bisa menjadi lebih hebat di musim tersebut. Hingga kini petani masih terus mengembangkan metode guna mengatasi lalat buah. Nah, kalau dari petani yang lahannya kami observasi masih menggunakan bahan kimia berupa petrogenol. Nah, kami bertiga menyarankan beberapa solusi untuk petani tersebut. Kalau dari yang pertama, mencegah serangan lalat buah, mungkin bisa dengan menyamarkan aroma buah tersebut dengan sesuatu bahan lain yang aromanya memiliki apa ya, aromanya tuh menyengat gitu, tapi bukan dari bahan kimia. Mungkin bisa langsung ke Ulan Aprilia untuk solusi yang lainnya. Jadi untuk mengatasi lalat buah dengan perangkap lalat buah itu, setelah orang-orang mengetahui bahwa lalat buah ini tertarik pada bau metil eugenol, maka banyak orang yang mulai memikirkan untuk bagaimana cara membuat perangkap lalat buah. Jadi biasanya mereka akan memanfaatkan botol bekas yang tutupnya dilubangi, lalu dikaitkan kawat, menjulur ke tengah botol, lalu dibuat lubang masuk dari sisi kanan hingga kiri botol, sedangkan bagian dasarnya diisi dengan minyak goreng atau cairan insektisida konsentrasi rendah. Jadi cara mengatasi hama lalat buah ini memang terbukti sangat efektif. Terus kapas, tisu, atau kain itu dibasahi dengan cairan metil eugenol, lalu dikaitkan pada kawat. Buat sekitar 5-10 perangkap. Dan juga sebaiknya jika menempatkan perangkap ini agak jauh dari area tanam agar hama lalat buah dalam radius 1 km tidak berkumpul ke lahan tanam yang nantinya akan berisiko menyerang buah dari tanaman yang sudah ditanam. Cara lain ialah perangkap lalat buah model lem, di mana lalat buah akan terperangkap dan menempel pada perangkap meryl eugenol yang sudah dilapisi lem perekat. Selanjutnya ada cara mengatasi lalat buah secara alami. Jadi bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk mengusir hama lalat buah ini ialah jeruk nipis. Cara pembuatannya sebagai berikut. Bahan yang digunakan yaitu jeruk nipis 2-3 buah, daun jeruk nipis minimal 20 helai, 2 sendok gula pasir, 1-2 gelas air putih, dan EM4. EM4 ini adalah efektif mikroorganisme 4. Jadi cara pembuatannya itu adalah campurkan jeruk nipis daunnya, air dan gula, kemudian di blender hingga lembut. Setelah itu tambahkan sekitar 20 ml EM4, lalu aduk merata, masukkan campuran dalam botol dan tutup rapat. Simpan di tempat teduh selama 10 hari agar terjadi fermentasi. Cara penggunaannya adalah cukup mudah, yaitu dengan cara dicampur air lalu disemprotkan pada buah tanaman di kala pagi ataupun sore hari. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ulan dan juga Nisa yang sudah mempresentasikan hasil dari observasi dan juga saran yang kelompok kami berikan untuk Ibu Siti dan juga Pak Jainul. Mungkin sekian yang bisa kelompok 1 bagikan dalam hal tugas observasi pengendalian hayati. Lebih kurangnya Tazkia Aulia Putri, Ulan Aprilia, dan Anissa Yulia minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.